Renungan kita, aku berteriak minta tolong padamu, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Aku tak bisa tidur dan menjadi seperti burung terpencil di atas rumah. Aku makan abu seperti roti dan minum bercampur air mata tangisanku. Sepanjang hari aku dicela musuh-musuhku. Orang-orang mempermainkan aku. Mereka menyumpah aku. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Iya, aku berkata, ya Allahku, jangan ambil aku pada pertengahan umurku. Ia mendengar keluhanku, ia membebaskan aku. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, apa yang kita baca tadi diberi judul doa dan minta tolong. Doa seseorang yang dalam sengsara ketika ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Doa yang penuh dengan ratapan, rintihan, tangisan. Ia ada dalam kesesakan. Ia berkata, hari-hariku seperti asap, tulang-tulangku membara seperti dalam perapian. Hati terpukul. Makan bersama dengan tangisan, air mata tangisan. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak bisa berbuat banyak dalam kesendirian, kesepian. Bahkan ia seakan-akan merasakan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Hampir-hampir dia mencapai finish. Hampir-hampir dia mencapai akhir dari hari-hari hidup dan kehidupan. Dalam keadaannya merana, tak berdaya seperti itu, ia berseru kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan mendengar doaku. Ia mendengar ketika aku berkata, ya Allahku, jangan ambil aku pada pertengahan umurku. Ia mendengarku, ia mendengarkan keluhanku, ia membebaskan aku. Itu yang terjadi dalam diri pemazmur. Sebagai orang yang tak berdaya, sebagai komunitas, sebagai kelompok yang tidak mampu berbuat apa-apa, hanya satu keinginan dia adalah Tuhan tolong. Hanya satu harapan dia, yaitu Tuhan menolong. Dan hanya satu kesempatan baginya adalah kesempatan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Dan ternyata seruan dia terjawab. Saudaraku yang kekasih, mungkin saja saudara dan saya tidak mengalami kepahitan hidup dan kehidupan seperti pemazmur. Mungkin saja kita tidak meratap dan menangis setiap saat. Mungkin saja kita tidak makan roti atau makan makanan bercampur dengan air mata dan tangisan. Mungkin saja kita masih mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang sukacita, hal-hal yang tidak separah.
pemazmur. Atau memang kita dalam derita dan penderitaan, kita dalam susah dan kesusahan, kita dalam terjepit dari banyak hal, sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa dalam hidup dan kehidupan. Atau mungkin saja kita berkata seperti pemazmur, Tuhan, jangan ambil hidupku, aku masih mau bertahan demi masa depan anak-anak dan cucu kita. Atau banyak kata yang lain yang kita keluhkan, yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam doa, penyembahan, dan bisikan-bisikan kita ketika kita tunduk menyembah Dia dari sudut doa dan sudut sembah kita. Itulah permohonan kita. Anda dan Tuhan lebih tahu susah dan pahitnya hidup dan kehidupan itu. Anda sendiri yang tahu betapa pahitnya kehidupan yang dijalani sekarang ini. Apalah itu? Semuanya terjadi dan semuanya Tuhan tahu. Jika seperti itu, maka tentu saja kita akan seperti pemazmur, hanya satu jalan, yaitu berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar. Berseru kepada Dia, Ia mendengarkan keluhan kita. Berseru kepada Dia agar Ia menambah durasi hidup dan kehidupan kita dengan kekuatan yang teguh, dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga kita masih mencapai hari-hari depan dengan sukacita bersama dengan keluarga, bersama dengan sanak famili dan orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang kita layani. Satu hal yang pasti menurut pemazmur, Tuhan mendengarkan keluhan kita. Ia tidak mengambil hidup dan kehidupan yang Ia berikan di dalam hidup dan kita. Kita bisa berkata seperti pemazmur, Tuhan Allahku, jangan mengambil aku pada hari pertengahan umurku. Aku masih banyak tugas yang harus dikerjakan, masih banyak hal yang harus kulakukan, masih banyak rencana yang harus dilakukan, masih banyak hal yang harus terjadi. Ada banyak hal yang tidak bisa saya tinggalkan, atau orang-orang sekitar kita belum siap untuk kita tinggalkan. Saudaraku, berserulah kepada Tuhan, minta tolong kepada Dia agar semuanya bisa berlalu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala. Saudara, mari kita tunduk kepala. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, inilah hamba-hamba-Mu, inilah saya, inilah kami ya Tuhan. Dalam rintihan dan ketidakmampuan ini, saya datang kepadamu, kami datang kepadamu, agar Engkau meluputkan kami, tegakkan kembali kami, dalam rangka kami mencapai hari-hari depan dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Allahku yang hidup, Allahku yang perkasa. Kepadamu kami naikkan sepotong doa dan sembah ini. Amin.